Seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan dapat menghilangkan diri setelah sebelumnya sosok monster naga menandai bagian belakang lehernya. Ia adalah salah satu bocah yang berhasil diselamatkan oleh Suci dari ritual persembahan untuk naga. Tapi hal ini tak berlaku pada Suci. Ben tak melihat adanya tanda di belakang leher Suci seperti yang terjadi pada ayahnya 9 tahun lalu. Masalah Suci mungkin akan semakin complicated karena di lokasi syuting ia bertemu dengan Haikal Prabeswara, seorang stuntman senior yang ternyata merupakan putra dari salah satu sembilan naga sekaligus politikus angkasa Prabeswara yang sempat berduel dengan Suci di episode sebelumnya. Dari Jagat Bumi Langit, serial perempuan lokal Tira kini sudah memasuki episode kedua. Setelah sebelumnya ia mengacaukan ritual 9 naga yang dipimpin oleh angkasa Prabeswara dan menjadi titik balik kehidupan mahasiswi cantik ini. Keterlibatan Suci membuat nyawanya diburu oleh 9 naga. Sejauh ini baru Angkasa dan Deo, si pemilik klub dangdut Iguana yang diperkenalkan sebagai sekte berbahaya tersebut. Suci sudah melibatkan diri dengan orang-orang yang punya kuasa dan dengan mudah melenyapkannya. Tapi kita bisa bernapas lega karena wanita ini nggak sendiri. Beruntung ada Ben, asisten dosennya yang sampai saat ini masih obses untuk menyelidiki kematian ayahnya yang berkaitan kuat dengan sekte 9 naga. Ben mencoba untuk menjelaskan tentang 9 naga dan tanda yang akan muncul di belakang leher Suci. Seperti yang terjadi pada ayahnya. Ia ingin Suci terhindar dari kematian dan tak bernasib sama seperti ayahnya. Namun Suci tak bisa percaya begitu saja, terlebih tanda tersebut tidak muncul seperti apa yang dipercayai Ben. Apa yang sebenarnya terjadi pada Suci? Mengapa tanda naga tak jua muncul? Mengapa anak laki-laki yang diculik dan ditandai naga memiliki kekuatan menghilang sementara Suci belum memperlihatkan kekuatan apa-apa? Ada banyak pertanyaan yang menjamur di kepala kita sepanjang episode 1-2 ini. Selain misteri di atas, poin penting dari 9 naga adalah mengapa naga memberikan kekuatan pada Suci. Sebenarnya kekuatan 9 naga itu buat hero atau villain sih? Ataukah kekuatan itu bergantung pada yang memilikinya? Bermanfaat untuk mereka yang memakainya untuk kebaikan dan berbahaya bagi mereka yang memakainya untuk tujuan tak benar seperti yang dilakukan Angkasa dan Deo. Jujur Li, misteri, clue, dan bagian-bagian yang belum terjelaskan dan ditaruh di beberapa bagian cerita adalah kelebihan dari angsuran keempat Jagat Bumi Langit ini. Rasa penasaran kita terus dirangsang agar penontonnya penasaran dan terus menunggu untuk menantikan the next episode. Tapi Tira menyuguhkan rasa penasaran dengan cara yang tak berlebihan, sampai membuat kepala puyeng. Tira menuntaskan rasa penasaran penonton berangsur-angsur dengan kejelasan seiring berjalannya kisah. Misteri-misteri tersebut dibalut dengan cerita yang dibangun perlahan serta pengenalan dan motivasi tiap karakternya yang kuat jauh dari kesan terburu-buru dan membingungkan. Kenapa sih Suci milih jadi stunt woman? Bagaimana dengan nasib kuliahnya yang diambang drop out? Sementara Ben, sang asisten dosen, juga punya kepentingan untuk mendukung Suci dan menawarkan opsi yang begitu lezat bagi seorang mahasiswi multitasking sepertinya, yaitu dibuatkan skripsi kalau Suci membantunya mengungkap 9 naga. Siapa coba yang nolak? Bisa kerja dengan damai sebagai stunt woman dan gak dipusingin dengan masalah kuliah. Selain memang ditunjang dengan format series yang bikin Tira punya banyak waktu untuk bertutur dalam ceritanya, memang harus diakui dari 2 film pendahulunya seperti Gundala dan Sri Asih cukup konsisten dari sisi cerita. Nggak yang tiba-tiba ada penjahat, ada jagoan, dan bug big book hanya ngandelin action seperti tipikal film-film superhero dengan penceritaan yang lemah. Good job buat Bumi Langit. Ngomongin superhero dan antihero, kita nggak akan bisa lepas dari unsur politis sih, di mana sebuah kepentingan dari individu atau sekelompok orang untuk tujuan tertentu pada akhirnya bisa menyebabkan kekacauan dan merugikan banyak orang. Tira tak berlepas diri dari hal ini. Kisah yang ringan tak lantas membuat serial ini menjadi murahan. Dari kubu 9 naga ini sudah jelas kalau mereka orang-orang penting yang punya kuasa. Salah satunya Angkasa Prabeswara, seorang politikus yang tahun ini mencalonkan diri sebagai presiden dan compare dengan Gun Mardiono. Gini nih, kalau mau jadi presiden kan orangnya baik, sayang sama keluarga. Celetukan Bu Kos yang diperankan Asri Welas kira-kira mention siapa ya? Pemimpin yang baik itu yang sayang keluarga. Dan ada kalimat, siapa tahu ntar dia bagi-bagi banana boat yang diucapkan Suci sebelum ia pergi. Ya, bagi-bagi banana boat ya Bu ya.
Selain itu, warna dari parpol yang mengusung angkasa adalah merah dan Gun Mardiono biru. Menurut hemat kalian, warna-warna ini merujuk ke parpol mana nih? Juga ada sindiran halus kalau Mimin tangkap saat Maudy bertanya apakah Suci sudah melapor ke polisi saat ia menolong anak-anak yang akan dibakar. Dengan entengnya Suci menjawab, "Ngapain?" Lu udah lapor polisi kan? Ya enggak lah, ngapain? Banyolan-banyolan segar dan dialog para karakternya juga mengalir dengan baik dan cukup membuat kita terhibur. Sayang-sayang, seribu kali sayang, kisah yang kuat secara plot dan CGI ciamik dalam serial Tira ini kendor dalam aspek properti senjata di bagian scene ketika Gun Mardiono dicegat oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam. Parang-parang yang mereka gunakan sama sekali jauh dari kesan realistis. Bahkan anak kecil pun bisa menebak jika itu hanyalah kardus yang dicat berwarna metalik. Sekilas hal ini mungkin bisa diabaikan. Namun ingatlah, series ini adalah keluaran Bumi Langit yang sudah menelurkan dua karya mengagumkan, Gundala dan Sri Asih. Terlebih, Tira adalah sebuah web series yang tayang secara streaming, bukan di sebuah stasiun TV swasta, di mana pasarnya bukan cuma anak-anak, tapi ditonton oleh orang dewasa yang sudah puas menonton superhero-superhero luar seperti DC dan Marvel. Begitu jomplang jika kita membandingkan properti murahan seperti ini dengan yang sering kita lihat dalam film maupun series luar. Come on man, ini udah tahun 2023 dan bentar lagi 2024 loh. Masa bikin properti sajam yang meyakinkan aja nggak bisa? Kesalahan dan PR yang cukup fatal bagi tim produksi Tira. Semoga bisa diperbaiki dan dapat meyakinkan lagi ke depannya. Kembali lagi ke poin target penonton. Ada adegan saat Suci dan Ben datang ke klub dangdut Iguana milik Deo. Dengan mudahnya mereka masuk dan melihat Deo sedang mengemasi mayat-mayat anak buahnya yang telah ia bunuh. Bahkan villain-villain terjahat pun seringkali berada di tempat-tempat terbengkalai seperti gua, hutan, atau gedung kosong sebagai sarang mereka. Tapi villain satu ini, Deo, membunuh orang di tempat yang mudah diakses dan terbuka pula. No big deal jika series ini memang ditargetkan untuk para bocil, tapi sebagai orang dewasa yang menontonnya, adegan irasional ini lumayan mengganggu. Minimal pintunya bisa dikunci kali ya. Dan kesalahan yang sama juga terulang lagi saat Suci dan Ben kembali lagi ke sana untuk memastikan kematian Deo. Seolah-olah sebelumnya tak terjadi apa-apa, ia dengan santainya membiarkan pintu terbuka dan masih di tempat yang sama mencoba memusnahkan mayat-mayat anak buahnya dengan cairan asam. Logikanya di mana coba? Memusnahkan bukti dengan cara yang canggih, tapi di satu sisi hal tersimpel seperti menutup pintu diabaikan.